Hai semuanya, nama saya David dan saya akan membawakan firman Tuhan hari ini dan doa saya agar Anda semua diberkati dan terinspirasi bukan karena Anda akan mendengar sesuatu yang baru, tetapi karena Anda akan mendengar suatu kebenaran dan itu buat Anda dan hati Anda akan terbuka untuk itu dan meresponnya. Mari kita berdoa bersama. Roh Kudus, Kau adalah guru terbaik. Kami berdoa agar ini bukan sekedar khotbah biasa, tapi ini pewahyuan dari-Mu dan aku bersyukur untuk setiap orang yang ada yang mengikuti secara online hari ini. Aku berdoa agar firman ini didesain secara khusus dari hati-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Saudara, sampai saat ini saya telah berkhotbah, sebuah kehormatan bagi saya telah berkhotbah selama 40 tahun, dan tema keseluruhan dari pelayanan saya adalah keutuhan. Tuhan ingin Anda utuh. Kabar baiknya buat Anda, Injilnya buat Anda adalah agar Anda menjadi pribadi yang utuh secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan orang sering bertanya pada saya, bagaimana kau mengawali perjalanan ini tentang keutuhan? Mengapa kau begitu memilih tema tentang keutuhan ini? Dan sebenarnya ini semua bermula dari ayat ini yang akan saya bacakan buat Anda dari Injil Matius. Dan ini versi The Message. Bunyinya, Yesus berkata, apakah engkau lelah dan letih karena segala sesuatu yang agamawi? Datanglah dan ikutlah aku, maka hidupmu akan dipulihkan. Akan kutunjukkan kepadamu arti kelegaan yang sebenarnya. Berjalanlah bersamaku, bekerjalah bersamaku, dan lihatlah bagaimana aku melakukannya. Pelajarilah ritme anugerah yang tidak membebani. Sungguh indah ya, mempelajari ritme anugerah yang tidak membebani. Aku tidak akan membiarkan sesuatu pun yang berat untuk kau pikul. Tetaplah bersamaku dan kau akan belajar hidup dalam kebebasan dan ringan bagimu. Jadi Yesus sedang mendeskripsikan tentang kekristenan kepada kita. Dia mendeskripsikan hubungan tentang bagaimana dia ingin terhubung pada Anda dan Anda terhubung pada dia. Dan saat saya membaca ini, beberapa tahun yang lalu saya menyadari, wow, jika itu kekristenan, maka aku belum menghidupinya. Jadi saya mulai membandingkan dengan cepat antara undangan Yesus dengan penggambarannya tentang kekristenan dengan apa yang sebenarnya saya alami. Dan saya menyadari, wow, saya menghidupi sesuatu yang tidak dalam deskripsinya dan itu memulai sebuah proses dalam saya untuk menemukan kembali dasar-dasar kebenaran kekristenan di mana saya telah menjauh. Dan itulah doa saya agar kita semua dapat menemukannya bersama-sama saat ini. Nah, Yesus menyederhanakan kekristenan dengan satu pernyataan yang dinamis, sederhana tapi benar. Di Yohanes pasal 15 ayat 5, katanya, akulah pokok anggur dan kau carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak, karena di luar aku kau tidak dapat berbuat apa-apa. Wow. Jadi di sini Yesus menggunakan alam sebagai perumpamaan bagaimana pokok anggur dan carangnya itu saling terhubung satu sama lain untuk dapat meyakinkan kepada kita akan kebenaran yang sederhana tentang hubungan ini, bahwa sebenarnya ada sebuah kebersatuan seperti pokok anggur dan carangnya yang bersatu, dan pokok anggur itu memberikan asupan kehidupan kepada carangnya. Demikianlah Kristus berkata, akulah pokok anggurmu dan aku memberikan hidupku sepenuhnya dan rohku ke dalam hidupmu agar engkau dapat berbuah banyak. Itu disederhanakan dalam satu pernyataan itu, tapi itu begitu kuat. Jadi saya bisa katakan, Yesus benar-benar mengatakan dalam pernyataan ini adalah hiduplah. Izinkan hidupku mengalir ke dalam dirimu. Lalu dia berkata, dengarkan, jika kau tidak melakukannya, kekristenan tidak hanya akan menjadi sukar, tetapi akan menjadi mustahil. Akan menjadi mustahil bagi Anda. Mengapa? Karena satu-satunya Kristen sempurna yang pernah hidup adalah Kristus sendiri. Jadi ini semua tentang mendapati hidup itu. Hidupnya masuk ke hidup kita. Itu kebenaran yang luar biasa. Dan itu mulai mengubahkan pemikiran saya dan mulai mengatur ulang kehidupan kekristenan saya. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan tentang belajar mengembangkan tingkah laku. Misal saya memberi Anda buku ini dan saya berkata, jika kau pelajari tingkah laku dari buku ini, kau menjadi orang Kristen. Tidak, ini tentang supernatural, ini tentang persekutuan ilahi. Ada sesuatu yang supernatural sedang terjadi
yaitu Rohku memampukanmu untuk hidup, yaitu untuk mengalami hidup yang tidak pernah kau alami sebelumnya. Wow, jadi mari kita semua, mari kita mempelajari apa yang Yesus kemukakan ini bagi kita. Jadi pokok anggur itu ada untuk memberikan hidup bagi carang-carangnya dan menyatakan kehidupannya melalui carang-carangnya. Carang tidak merasa tertekan untuk berbuah dengan sendirinya karena carang tahu bahwa segala yang dia perlukan untuk berbuah adalah tanggung jawab pokok anggur. Carang itu tidak mengisolasi dirinya sendiri dan berkata, aku harus melakukan ini semua sendirian. Tapi dia punya keyakinan penuh bahwa pokok anggur akan menyediakan semua yang dia perlukan untuk berbuah banyak. Jadi Yesus mengatakan pada Anda hari ini, setiap orang yang perlu kau jumpai agar kau berbuah, atau pintu yang perlu terbuka, atau segala sumber daya yang kau perlukan, akan kuberikan kepadamu, kata Yesus. Akulah pokok anggurmu. Aku tidak akan menahan diri darimu dan menuntut keberbuahan dari hidupmu. Malah sesungguhnya aku akan memberikan semua sumber daya yang kau perlukan untuk hidup dalam keberbuahan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaanku. Wow. Dan coba lihat apa lagi yang dikatakan di sana. Bahwa semua yang ada dalam hidup pokok anggur akan diberikan kepada hidup carangnya. Pokok anggur tidak menahan dan menyimpan apapun. Sari makanan yang mengalir di pokok anggur adalah sari makanan yang sama yang mengalir di carang. Anda dan saya mengalami manfaat hidup yang tidak akan pernah kita alami oleh hidup kita sendiri. Jadi aliran kehidupan ini masuk dalam kita, yaitu semua kemenangan dan kuasa kemenangan yang ada dalam hidup Yesus itu mengalir di dalam kita. Apa yang menjadi kebenarannya adalah kebenaran kita. Itu bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi sederhananya hanya karena Rohnya di dalam kita. Dan inilah sebabnya Alkitab menampilkan Kristus sebagai jawaban dari segala kebutuhan kita. Tidak peduli Anda datang kepada Tuhan dengan membawa kebutuhan apa, Dia akan berikan Yesus, Yesus, Yesus. Satu pribadi untuk semua. Mengapa? Karena kita diberitahu bahwa Yesus juga dicobai dalam banyak hal seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa. Jadi apapun dalam hidup ini yang sedang Anda lalui, Yesus melaluinya. Kini melalui hidupnya, oleh Rohnya, Dia memberikan pada Anda kemenangan yang sama itu yang Dia buktikan untuk Anda. Jadi, seperti pokok anggur memberikan manfaatnya, memberikan nutrisi hidupnya pada carang-carangnya, demikianlah Roh Yesus memberi Anda kuasa kemenangan dalam hidup yang Anda jalani. Jadi, jika ini memberkati Anda, ini pun memberkati saya. Oke, jadi ini sebenarnya pesan profetik dari perjamuan kudus. Yesus kan berkata, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Dan maksud Yesus ini bukanlah mengingat tentang peristiwa kelam dan menyedihkan tentang bagaimana dia disiksa dan disalib oleh tentara Romawi. Bukan, dia tahu kita bisa menjauh, kita bisa lupa. Dan dia sedang membawa kita kembali pada fokus hubungan yang seharusnya, yaitu bersama Yesus sebagai pokok anggur dalam hidup kita. Dia tahu bahwa tekanan keadaan hidup akan menarik kita ke segala arah. Maka itu dia katakan, aku akan memberimu sesuatu yang akan kau lakukan berulang. Dan itu akan terus membawamu kembali kepada dasar fondasi hubungan di mana hidupku mengalir dalammu. Saat dia berbicara tentang cawan yang melambangkan darahnya, dan dia berkata, minumlah, biarlah ini masuk ke dalammu. Nah, orang Yahudi tahu tentang darah. Mereka tahu ada hidup di dalam darah. Jadi saat Yesus berbicara tentang darah, mereka tahu Yesus tidak bicara tentang kematiannya, tetapi kehidupan. Dan saat dia berkata, minumlah dari cawan ini, sebenarnya Yesus sedang berkata, ayo nubuatkanlah bagimu bahwa hidupku mengalir di dalammu. Dan dia mengatakan ini di dalam Yohanes 6 ayat 53.
Katanya, jika kau tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, maka tidak ada sumber kehidupan di dalammu. Jadi hidup itu yang menghadapi banyak cobaan namun berkemenangan. Setiap kali kita adakan perjamuan, kita menubuatkan lagi, mengingatkan diri kita lagi, dan berkata, ya benar, aku tidak sendirian di dunia ini, aku tidak ditinggalkan, aku bukan yatim piatu, aku tidak menjalani hidup tanpa Tuhan, aku carangnya, aku terhubung pada pokok anggur, dan aku beroleh hidup dari hidupnya, dan setiap kemenangan dalam hidupnya juga adalah kemenanganku. Aku mengalami sebuah dampak berkat kehidupan yang belum pernah kualami. Apapun yang dia alami, aku pun alami. Karena hidupnya mengalir dalam hidupku. Itu luar biasa. Jadi, perjamuan itu bagaikan Yesus berbisik pada Anda, ya, minggumu berat. Dan dia tidak berkata, jangan ikut perjamuan jika minggumu berat. Tapi dia berkata, jika minggumu berat, kau harus ambil perjamuan. Karena kau perlu terhubung kembali kepada pokok anggur dan bersandar, wow, yang kau hadapi minggu ini, kau perlu mengalami kemenanganku dan hidupku. Jadi Yesus mengajak, ayo, dapatilah hidupku. Dan mungkin Anda berkata, aku tak ada damai di hidupku. Yesus berkata, tidak apa-apa, sebab damaiku kuberikan padamu. Anda berkata, tak ada sukacita dalamku. Dia berkata, tidak apa-apa, sebab aku mengatakan ini semua padamu agar sukacitaku ada dalammu. Anda merasa banyak tekanan yang menghimpit. Dia berkata, tidak apa-apa, sebab aku telah mengalahkan dunia. Anda merasa Anda hancur, Anda tak berguna, Anda bukan siapa-siapa. Tuhan berkata, tidak apa-apa, sebab aku mau memberikan hidupku ke bejana tanah liat ini. Sebab dengan begitu kesempurnaan kuasa yang terpancar adalah melalui aku, bukan olehmu. Wow, kita beroleh dampak hidup yang tak pernah dialami sebelumnya. Sebab itu orang paling lemah yang ada di dalam ruangan di mana Anda mendengarkan khotbah ini dapat mengalami hidup dalam keberbuahan bukan karena apa yang ada pada mereka, tapi karena kehidupan dari pokok anggur itu. Sebab mereka menempel padanya dan mereka beroleh kepenuhan. Jadi Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kau carangnya. Dan dia katakan, di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, seharusnya kita tergugah melalui apa yang dikatakan Yesus. Dia katakan, dengar, hidup yang coba kau jalani itu mustahil jika tanpa aku. Tapi ada yang berkata, sesungguhnya tanpa Yesus kita bisa lakukan banyak hal kok. Lalu apakah Yesus heran? Nah, begini maksud Yesus. Ya, tanpaku tetap ada hasil, tapi hanya bersamaku kau akan mendapatkan hal-hal ini. Dia tidak berbicara tentang hasil, tapi tentang buah. Nah, saat saya mengangkat segenggam anggur ini, Anda tahu ini bukan dari pabrik. Ini berasal dari sumber kehidupan. Ini tak akan ada di tangan saya jika sumber kehidupan itu tidak pernah ada. Dan keberadaan buah ini menunjukkan bahwa di luar sana ada sumber kehidupan. Dan Yesus berkata, dengar, kau tak bisa menghasilkan buah ini tanpa aku. Jika kau ingin berbuah, ya memang kau bisa memberi hasil, tapi satu-satunya cara kau beroleh buah adalah dengan datang padaku. Dan lalu dia melanjutkan, berkata bahwa jika sesuatu dicabut dari sumber kehidupan, itu akan mati. Sebuah carang, begitu itu dicabut dari pokok anggurnya, sebenarnya Anda membunuhnya sebab memisahkannya dari sumber kehidupannya. Jadi apapun dalam kekristenan, kebenaran apapun, itu Anda pisahkan dari sebuah hubungan dengan Yesus, Anda membunuhnya. Doa, jika Anda pisahkan doa dari hubungan dengan Yesus, doa Anda adalah doa yang mati. Penyembahan, Anda pisahkan penyembahan Anda dari hubungan dengan Yesus, itu akan mati. Jadi kapanpun sebuah kebenaran Anda ambil dan pisahkan dari kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri, Anda membunuh kebenaran itu. Apapun itu, bisa jadi itu penginjilan, atau itu benih ketaatan. Begitu kita memisahkan suatu kebenaran dari kebenaran sejati, sebenarnya kita mencabutnya dari sumber kehidupan dan itu akan segera
mati. Dan ini adalah masalah keagamaan, yaitu saat kita memperkenalkan kekristenan dengan menekankan hanya pada buahnya, tanpa mengajarkan kepada mereka tentang pemahaman akan pokok anggur terlebih dahulu, bahwa bukanlah Yesus memberi penekanan pada mereka untuk berbuah. Bahkan jika kita membacanya dengan teliti, dia sebenarnya menekankan pada sebuah hubungan dengannya, dan sebagai hasil akhirnya, buah akan terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin salah satu ketidakseimbangan dalam hidup yang sering kita temui dalam kekristenan hari-hari ini, di mana kita menekankan pada buah terlebih dahulu, tetapi melupakan pentingnya sebuah hubungan yang justru memungkinkan buah dapat terjadi. Itu sebabnya sangat disayangkan orang membaca ayat ini, pokok anggur, carang, Yohanes 15, dan penekanan mereka tidak sesuai dengan apa yang Yesus maksud, sehingga hasil akhirnya pun berbeda. Penekanan Yesus adalah untuk tetap tinggal, dan yang ditangkap orang dari ayat ini adalah sesuatu yang salah, yaitu tentang menjadi berbuah. Dan seakan mereka mendengar Yesus berkata, "Hei, jika kau tidak menghasilkan, jika kau tidak berbuah, aku akan menolakmu, aku akan memotongmu, aku akan membuangmu dari hadapanku." Dan itu sangat bertolak belakang dengan maksud Yesus. Jadi, jika kita salah menangkap maksud Yesus, pada akhirnya kita terjebak pada kekristenan yang berfokus pada perbuatan, bukan pada suatu kehidupan yang indah, yang mengalir, yang luar biasa yang Dia maksudkan. Lalu yang kita lakukan ialah kita mulai melakukan hal-hal seperti mulai mengadakan doa, mengadakan penyembahan, mengadakan program baca Alkitab sebagai upaya untuk dekat kepada Tuhan. Dan kita mulai ribut melakukan ini, melakukan itu, dan kita terus melakukan ini, itu, lalu berkata, "Tuhan, dengan semua yang kulakukan ini, aku harusnya layak untuk semakin dekat kepadamu. Pastinya, inilah aku dengan semua yang telah aku lakukan, dengan segala buah yang telah kuhasilkan. Aku layak sekarang, aku berhak untuk dekat kepadamu." Tapi coba tebak, itu sungguh berkebalikan dengan apa yang Yesus maksudkan. Kita tidak bisa menentukan hadirat Tuhan ditinjau dari perbuatan kita, karena sesungguhnya itu telah diberikan sebagai anugerah melalui karya Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Jadi, menurut Yesus, iman Kristen itu bukan tentang Anda melakukan sesuatu, tapi iman itu melakukan sesuatu telah Dia perbuat untuk Anda. Kita tidak menggunakan iman kita untuk mendikte Tuhan apa yang harus Dia buat untuk kita, tapi iman itu untuk melihat apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita dan kita meresponinya. Pikirkanlah, iman kita itu beroperasi seperti mata saya saat ini. Mata saya ini tidak menghasilkan cahaya, tapi menerima cahaya yang sudah ada di sekitarnya. Dan akan benar-benar kacau jika mata saya dapat menghasilkan cahaya. Nah, kerja mata saya adalah untuk menerima. Demikianlah kerja iman kita adalah terbuka dan melihat apa yang diperbuat Kristus dan menerima berkat-Nya. Jadi hari ini saya mengajar Anda bukan agar Anda dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Saya di sini hanya untuk mengungkapkan apa yang telah Dia perbuat, agar Anda dapat melihat apa yang telah disediakan buat Anda dalam Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Kolose 2 ayat 10, dalam Kristus kau mengalami kepenuhannya. Dalam 2 Petrus dikatakan, kuasa ilahinya telah memberikanmu segala yang kau perlu dalam hidup dan kekudusan. Jadi tidak ada rahasia tertentu untuk mengalami hidup kekristenan yang berhasil seperti yang dialami beberapa orang tertentu. Saat kita melihat penekanan Yesus, Dia sebenarnya sedang berkata, "Tinggallah dalamku, dan aku akan tinggal di dalammu." Sebab sama seperti carang tak dapat berbuah dengan sendirinya, kau tak akan dapat berbuah jika tidak tinggal dalamku. Jadi izinkan saya menanyakan ini. Jika saya masuk ke ruangan Anda saat ini dan berkata, "Tetaplah tinggal di sini," apa yang sedang saya perintahkan pada Anda?
Apakah Anda segera mencari sesuatu untuk dilakukan, hal tertentu agar Anda bisa tetap ada dalam ruangan itu, atau memikirkan sesuatu untuk bisa tetap ada di sana, atau harus merasakan sesuatu untuk bisa tetap di sana? Tidak. Mengapa? Anda tidak harus melakukan itu semua, sebab Anda sudah ada dalam ruangan itu. Jadi, dengan kata lain, yang saya maksud, berhentilah berupaya melakukan sesuatu untuk tetap di mana Anda sudah berada. Dan ya, mungkin saja Anda sudah ada di ruangan itu, tetapi teralihkan oleh kekhawatiran dan ketakutan, atau masalah lain di hidup Anda sehingga Anda tidak merasakan berkat yang ada dalam ruangan itu saat ini. Akan tetapi, sekalipun Anda tidak merasakan berkat dari ruangan itu saat ini, Anda sebenarnya sudah ada di sana. Jadi, berhentilah berusaha berada di tempat yang sebenarnya sudah benar yang Yesus maksud. Perintah Yesus kepada Anda adalah untuk tetap tinggal di mana Dia telah tetapkan saat Anda lahir baru. Oke, jadi untuk menyimpulkan khotbah hari ini, sebagai akhir khotbah ini, ingatlah hal yang utama yang kita jaga dalam hidup kekristenan kita bukanlah cara, tapi fokus. Saudara, Yesus membawa kembali orang-orang melalui perjamuan. Mereka dibawa kembali kepada fokus bukan pada diri mereka, tapi pada dirinya. Anda ingat saat dia berjalan ke rumah Yairus untuk membangkitkan anak Yairus dari kematian, dan lalu ada yang datang membawa pesan, jangan menyusahkan guru lagi, sebab anakmu sudah mati. Lalu dengan segera Yesus berkata, jangan kau takut, percaya saja padaku, dia akan hidup. Dengan kata lain, Yesus berkata, berhentilah berfokus di sana, berfokus sajalah kepadaku. Pada perempuan Samaria di sumur itu, dalam percakapan tentang air, Yesus berkata padanya, jika kau tahu siapa aku sebenarnya, yang kau minta pasti bukan hanya sekedar air lagi. Jadi, ini semua tentang fokus. Karena pewahyuan dan pemahamannya tentang Yesus begitu kurang, pengharapannya pun rendah. Jadi, apapun yang menarik fokus Anda, mendapati Anda. Dan salah satu pekerjaan besar musuh dalam hidup Anda sebenarnya adalah menawan fokus Anda. Dia terus berusaha memalingkan mata Anda dari Yesus Kristus. Dia berusaha mengikat hidup Anda. Jika saya gunakan tali ini dan saya berusaha mengikatkannya ke pergelangan tangan saya dengan kuat untuk beberapa saat, saya akan mulai merasakan tangan saya kesemutan dan saya tahu sumber kehidupan dalam darah saya terhenti. Alasan mengapa ini mulai terasa seperti kesemutan adalah karena mengalami keracunan. Darah bersih teroksigen yang mengalir dari jantung saya tidak lagi mengalir untuk membawa darah kotor pergi dari daerah itu untuk dibersihkan dalam sistem darah saya. Jadi ada banyak dari Anda yang mendengar hari ini mengalami ikatan ini. Ketidakpercayaan juga merupakan salah satu bentuk ikatan seperti ini. Dan itu menumpuk segala racun tingkah laku dan emosi, segala yang tidak dimaksudkan Yesus buat Anda. Dan saya ingin katakan kepada Anda, ayo, lepaskan ikatan ketidakpercayaan dari daerah itu. Bisa jadi itu keuangan, pernikahan, masa depan, atau bisnis Anda. Lepaskan diri Anda dari itu. Anda bukan carang yang terpisah. Anda terhubung pada kehidupan itu, pada pokok anggur itu. Bukalah diri Anda untuk menerima kehidupan dari pokok anggur di mana Anda tertanam. Jadi sekarang mari kita masuk dalam penyembahan. Dan saya ingin Anda menundukkan kepala, tutup mata, dan bersama dengan saya saat ini. Dalam nama Yesus, kami menantikan kehidupan dan Roh Kristus untuk datang di area di mana ada ikatan itu, sehingga Anda menjadi merasa terputus dari hubungan dengan Roh Allah. Dan saat kita menyanyikan ini, saya ingin Anda bersungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus untuk menunjukkan area hidup Anda di mana Anda merasa menjalani hidup ini tanpa Yesus. Menempuh aspek kehidupan Anda melepaskannya dari keterhubungan dengan pokok anggur itu. Dan saat Anda mulai dapat melepaskan simpul ikatan itu, Anda mulai dapat merasakan aliran kehidupan dari Roh Yesus Kristus membawa kemenangan atas area-area itu.